Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul untuk merenungkan firman Tuhan dalam saat teduh bersama. Bapak, Ibu, dalam kehidupan ini kita tidak selalu dapat memahami atau bahkan mempercayai rencana dan kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup ini. Kadang-kadang kita bertanya-tanya dan memikirkan suatu peristiwa yang Tuhan hadirkan menurut perasaan dan pikiran kita yang terbatas. Melalui 2 Raja-Raja 2 ayat 15 sampai dengan 22, kita akan merenungkan bagaimana seharusnya kita memahami dan menerima akan rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk merenungkan firman-Mu. Mengucap syukur Bapa untuk kesehatan kami. Tuhan, kami mau serahkan saat teduh kami pagi hari ini hanya dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari sebelumnya kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memujikan sebuah lagu pujian dengan judul Kau Terbaik Bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku.
Bapak Ibu, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah ikutlah rencana Tuhan yang diambil dari 2 Raja-Raja 2 ayat 15 sampai dengan 22. Untuk firman Tuhan akan dibacakan oleh Ibu Yohana. 2 Raja-Raja 2 pasal 15 sampai dengan 22. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka ini pergi mencari Tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Ayat 19 sampai 22, Elisa menyehatkan air di Yeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti Tuanku lihat. Tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Yohana. Bapak Ibu, rombongan nabi dan orang-orang yang bersama mereka mengetahui bahwa roh Elia telah hinggap pada Elisa pada ayat yang ke-15. Tapi mereka tetap masih ingin mencari dan menemukan Elia. Walau sebelumnya juga mereka telah mengetahui bahwa Elia akan diangkat Tuhan ke surga. Mereka mendesak Elisa agar mengizinkan mereka menyuruh 50 orang laki-laki yang tangkas untuk mencari Elia. Dan akhirnya Elisa memperbolehkan, walau sebelumnya ia telah menjawab, "Janganlah suruh pergi." Sesungguhnya kita tidak mengetahui secara pasti apa alasan atau motivasi rombongan nabi dan orang-orang yang bersama mereka ketika ingin atau berusaha mencari dan menemukan Elia. Mungkin saja karena mereka tidak memahami atau tidak percaya kenyataan Elia yang naik ke surga secara roh dan ragawi dan berpikir bahwa tubuhnya yang mati ada di suatu tempat. Setelah 50 orang laki-laki mencari selama 3 hari, mereka tidak menemukan Elia. Ini dapat menunjukkan kepada kita bahwa segala usaha atau keinginan untuk menemukan atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana atau kehendak Tuhan akan berakhir dengan kesia-siaan. Selanjutnya Elisa membuktikan keberadaannya sesuai rencana Allah dengan menyehatkan air sungai di kota Yeriko ketika penduduk kota menuruti apa yang diminta Elisa sebagai nabi yang dipilih Tuhan menggantikan Elia. Dan proses penyehatan air sungai di kota Yeriko juga menunjukkan bahwa karya Allah melalui nabinya adalah untuk membawa kebaikan bagi umatnya dan bukan sekedar menuruti semua kemauan atau keinginan manusia.
Bapak Ibu, marilah kita berdiam diri dan merenungkan. Apakah kita pernah mempertanyakan atau tidak mempercayai rencana dan kehendak Tuhan? Apakah kita pernah melakukan bahkan memaksa untuk berbuat sesuatu yang berbeda dengan rencana dan kehendak Tuhan? Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih kalau kami boleh belajar dari kisah Nabi Elisa, bahwa segala usaha untuk menemukan atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana-Mu atau kehendak-Mu akan berakhir dengan kesia-siaan. Tuhan, jadikan kami sebagai pribadi yang percaya sungguh pada setiap rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami hanya dalam rencana-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu, mari kita meresponinya di dalam kehidupan kita, apa yang telah kita renungkan pada pagi hari ini, bahwa dalam segala waktu dan peristiwa kehidupan, kita akan berupaya untuk melakukan hal-hal yang seturut dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukan sesuai dengan rencananya. Terima kasih untuk saat teduh kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.